Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Monika, NPM 19510203050, Perbankan Syariah kelas F. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pasar Modal Syariah. Soal nomor 1 yaitu jelaskan tentang pasar modal syariah dan instrumen yang ada di dalamnya, lalu sertakan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariat sebagai landasan sistem kerjanya. Lalu untuk instrumennya, yang pertama sekuritas aset meliputi penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola, pengawasan manajemen, serta hak suara dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, sekuritas utang yang berupa penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. Yang ketiga, sekuritas modal, sekuritas atau bukti kepemilikan dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Perbedaan pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Yang pertama, pasar modal syariah, efek yang diperdagangkan dari perusahaan yang dengan kegiatan operasional perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pasar modal konvensional tidak ada aturan mengatur tentang kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, landasan hukum pasar modal syariah. Pada dasarnya itu adalah Al-Quran dan hadis, dipertegaskan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan pasar modal konvensional adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang ketiga, dalam pelaksanaan kegiatannya, pasar modal syariah diawasi oleh DSN, Dewan Syariah Nasional, sedangkan pasar modal konvensional tidak. Soal nomor 2 yaitu sebutkan resiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulangi resiko tersebut, dan juga sebutkan dua analisis yang mengurangi resikonya. Yang pertama itu ada capital loss, investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Yang kedua, resiko likuidasi, perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Yang ketiga ada listing dari bursa, penghapusan pencatatan saham dari bursa oleh BII. Yang keempat, delisting dari DES, saham keluar dari daftar efek syariah dan harus dijual atau dibeli di efek konvensional. Analisis di saham terdapat analisis fundamental dan teknikal. Yang pertama, fundamental, analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Yang kedua, teknikal, analisa kerja saham yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Diperlukan alat bantu khusus teknikal berupa diagram. Analisis teknikal hanya menggunakan latar masa lalu sehingga tidak memerlukan informasi tentang kinerja perusahaan. Soal nomor 4 yaitu bagaimana syarat menjadi investor saham syariah. Yang pertama, pilih perusahaan efek yang punya syariah online trading system. Yang kedua itu di perusahaan sekuritas kita tinggal membuka rekening efek syariah. Yang ketiga, pastikan kita telah terkonfirmasi sebagai investor. Lalu yang keempat, transfer uang sebagai modal awal investasi. Yang kelima itu kenali saham syariah yang diinginkan saat membeli saham syariah. Terus harus mengetahui terlebih dahulu seluk-beluk tentang saham yang diinginkan sebelum membelinya ke perusahaan sekuritas. Soal nomor 4 yaitu berikan pendapat Anda mengenai investasi dalam Islam atau juga investasi syariah adalah penanaman modal yang dilakukan masyarakat atau perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil atau Islam. Baiklah, itulah jawaban dari soal UTS pasar modal syariah. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.